antusias ya, mungkin ada hal lain yang bisa saya ambil dari Kang Budi ini. Dan mungkin bisa dijawab oleh Kang Budi sendiri apa maksud dari kamu ingin menjadi bersinar atau menjadi cahaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu Kang Iman. Sore Kang. Kang Iman setahu saya dari Pleret. Terus kalau saya pribadi sih mengenal Kang Iman ini sebagai sosok mahasiswa, dan saya kenal beliau di organisasi Permata, dan juga Kang Iman tergabung di Kopel juga ya, di komunitas pena dan lensa. Nah, yang menarik adalah ketika saya chat beliau, terus saya ngajak Kang Iman untuk ngobrol di sini, mendokumentasikan obrolan. Terkesan Kang Iman ini begitu antusias gitu. Nah, saya bertanya-tanya kenapa sih Kang Iman kayak yang antusias gitu? Apakah perasaan saya aja atau emang ada antusiasme khusus nih? Nah, jadi silakan Kang Iman, setelah kenalan barangkali Kang Iman mau memperkenalkan diri lebih jauh daripada yang sudah tadi saya kenalkan. Silakan kenalkan lagi. Dan itu pertanyaan saya, Kang, kenapa sih Akang kayak antusias gitu buat bisa mendokumentasikan obrolan di channel YouTube budihikmah.com ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Ibrahim. Saya bukan siapa-siapa. Saya warga negara Indonesia, warga sipil yang tinggal di Pleret, Purwakarta gitu. Mungkin udah detail tadi perkenalannya soal saya. Mungkin sedetail itu gitu. Karena memang tidak ada yang menarik dari saya. Cuma mungkin pertanyaan Kang Budi barusan, kenapa saya antusias dengan podcast ini atau ya percakapan ini? Mungkin kalau melihat ke belakang gitu, karena kita kan pernah ngobrol ya Kang di Permata gitu. Nah, jadi ada satu pernyataan yang sangat menarik bagi saya gitu. Entah waktu itu mengutip atau apa gitu, saya gak tahu. Beliau ini Kang Budi menyatakan bahwasanya bukan menyatakan tapi mempertanyakan, kamu ingin menjadi bersinar atau kamu ingin menjadi cahaya. Nah, itu selama 1 bulan sejak terakhir kita ketemu, saya mempertanyakan gitu, apa yang Kang Budi maksud ini. Jadi kenapa saya antusias ya, mungkin ada hal lain yang bisa saya ambil dari Kang Budi ini. Dan mungkin bisa dijawab oleh Kang Budi sendiri apa maksud dari kamu ingin menjadi bersinar atau menjadi cahaya. Wah, mantap Kang Iman. Terakhir teh kita bukbernya. Bukber di awal-awal. Ya, itu sendiri kan, kalimat itu sendiri adalah kutipan dari Cak Nun, dari MH Ainun Najib. Ya, saya nonton dari podcast beliau, dari tayangan YouTube lah. Ya, kutipan itu kan begini. Jangan ingin bersinar, tapi berusahalah untuk menjadi cahaya. Karena ketika kamu sudah menjadi cahaya, ya kamu tidak perlu bersinar. Nah, jadi kutipan baku, nah kurang lebih seperti itulah kutipan dari Cak Nun yang saya kutip. Terus juga statement itu teh berangkat dari omongan beliau yang seperti ini, Kang. Jadi kita ini hidup harus bisa menemukan cahaya, sehingga kita menyatu dengan cahaya itu sendiri. Nah, lama-lama kita akan menjadi cahaya itu sendiri. Nah, jadi Cak Nun latar belakangnya mungkin seperti itu. Jadi carilah cahaya, menyatulah dengan cahaya, lama-lama kamu akan menjadi cahaya itu sendiri. Nah, gitu sih. Cuman kalau tadi nanya maksudnya apa, kalau saya pribadi, hemat saya nya membaca atau mendengarkan statement beliau teh, jadi gini Kang, sinar itu kan efek dari cahaya, esensi dari cahaya, seperti manis pada gula lah. Nah, jadi kan kalau berbicara analogi misalkan ke gulanya, jadi kan kita gak usah ingin manis, fokuslah jadi gula. Karena ketika kamu jadi gula, pasti kamu jadi manis. Gitu. Jadi lebih fokus kepada kinerjanya lah. Karena hadiah-hadiah itu efek dari setiap kinerja kita.
Itu jadi misalnya orang orang sholatnya fokus sholat nah weh, ada masalah asup surga henteu nama da anu ngaranna sholat mah mun sholatna bener mah pasti asup surga. Jadi surga mah eta sudah menjadi sebuah keniscayaan gitu. Nah jadi sinar itu keniscayaan daripada cahaya, manis itu keniscayaan daripada gula. Jadi orang fokusnya kepada gula nawe, kepada cahaya nawe, kepada kerja orang. Nah eta oge jadi paradoks nanti kieu Kang. Menurut saya nya paradoks karena kan nyatanya ada gula yang tidak manis. Ada gula yang hambar gitu, apakah geus kapoe apa kumaha lah. Ada tebu yang tidak manis. Nah berarti kan kalau kita menjadi tebu tapi kita tidak manis berarti sia-sia meren. Berarti untuk konteks tabu perumpamaan dari tabu dari gula menurut Budi paradoks gitu. Karena buktinya ada ada tebu yang tidak manis. Berarti kan sia-sia meren, percuma. Karena yang penting itu kan manis nah, bukan tebu nah. Nah tapi kan di sisi lain tadi orang mending fokus jadi tebu, jadi gula. Damanisme sebuah keniscayaan. Jadi paradoks. Nah, menurut Budi kan statement beliau itu yang kita analogikan barusan kepada gula itu kan bisa saya pahami sebuah namanya perumpamaan daripada ketakwaan itu sendiri. Nah, jadi orang mau fokus takwa weh. Dari jelema nu bertakwa mah pasti bermanfaat kepada lingkungan. Nah, karena kan sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada sesamana. Nah, sehingga ada banyak orang yang manena terkesan lebih ingin bermanfaat kepada orang lain gitu. Tapi manena bisa jadi lupa apakah manena takwa atau tidak. Karena kan kemanfaatan diri pribadi itu kan akan menjadi perspektif masing-masing. Nepikeun ka misalna urang mah bager weh ka sesama ka tetangga tapi salat henteu saat. Adan duhurnya biasa wae. Ramadan puasanya henteu. Tapi manehna merasa nu penting mah bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, berarti manehna punya perspektif manfaat kepada orang lain itu apa? Nah, jadi kan eta palasi menurut Budi kekeliruan. Tapi kan jadi paradoks oge ketika misalnya orang salat karena orang berpikir bertakwa teh adalah sholat, melakukan ibadah mahdoh gitu. Orang puasa sebulan full. Tapi misalnya orang sok masih menyimpan dendam ke ente butuh duit ke orang tadi bere injum. Padahal orang keraya gitu. Terus hedonis dan lain-lain. Tapi puasa gitu, tapi sholat 5 waktu. Jadi paradoks kan. Sia-sia berarti kan sholatna ibadah mahdona. Puasana sia-sia lamun teu bertakwa. Karena kan kamu disuruh puasa itu supaya bertakwa. Jadi sangat rumit lah, sangat paradoks. Semoga Kang Iman bisa meneruskan narasi atau statement Cak Nun itu sendiri. Karena kenapa saya suka atau respeknya kepada beliau, beliau itu selalu memberikan pernyataan yang sangat dialektis gitu, yang membuat saya selalu memikirkannya, selalu paradoks. Menurut ada yang sering paradoks, tapi insya Allah saya pribadi bisa mengambil poin lah daripada statement beliau. Itu sih penjelasan ribuhna Kang. Silakan tanggapi lagi. Menarik Kang. Jadi mungkin lebih fokus kepada kita ingin menjadi apa gitu, bukan kita ingin terlihat sebagai apa gitu. Poin singkatnya sangat. Nah terus Kang, mungkin kita lanjut lagi kenapa saya antusias gitu. Yang terakhir itu jadi Kang Budi ini bikin status gitu, jadi nanya gitu bebas dan nanti dijawab, namanya Budi bantu jawab ya. Iya. Nah jadi saya bertanya waktu itu kemarin, bagaimana sih seorang bisa menjadi bahagia, bagaimana menjalani hidup sehingga hidup ini tuh bahagia gitu dan mencapai titik ketenangan. Dan apa sih arti bahagia itu menurut Kang Budi sendiri? Mungkin bisa dijawab gitu. Iya, Kang Iman kemarin ya ngechat. Ya, saya juga ada program lah di channel Ilmu Nasi Manajemen. Nama programnya Budi Bantu Jawabnya. Gitu menampung pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu. Dan kita sharing
mencoba memberikan pandangan gitu. Nah khusus untuk persoalan ininya Kang Iman tadi, apa sih bahagia? Otomatis kembali lagi menurut Budi akan banyak perspektif ya. Bahagia menurut ini, menurut ini, menurut ini. Nah kalau menurut Budi pribadi, dan Budi ini adalah orang yang awam ya, yang menampung banyak informasi dari banyak orang, yang kemudian kalau ada kesempatannya Budi mengambil kesimpulan gitu dan lain-lain. Nah sementara ini sih yang ingin Budi sampaikan, atau menurut Budi bahagia itu apa? Ya bahagia itu ketika kita seiring sejalan seirama dengan kudrat irodatnya gitu. Nah karena tadi orang fokus kepada keberiringan itu kalau kita sudah fokus untuk bisa seiring sejalan seirama dengan kehendak dan kuasa Tuhan misalnya, otomatis ketenangan dan kebahagiaan itu akan menjadi keniscayaan. Gitu sih. Karena non sih akan banyak benturan gitu, akan banyak benturan. Seperti misalnya kisah Nabi Adam ya, kisah Kabil dan Habil. Nah, Kabil ini kan non sih Kabil merasa akan tenang hidupnya, akan bahagia ketika menikah dengan pilihannya. Tapi kan Adam alaihissalam punya konsep, kamu harus menikah dengan ini, Habil dengan ini, Kabil dengan ini gitu. Nah, Kabil kan nggak mau mengikuti konsep dari Adam, yang mungkin konsep dari Adam itu kan dari Tuhan. Nah, seharusnya kan menurut Budi tadi si Kabil ini berusaha untuk seiring sejalan seirama dengan kehendak Tuhan yang melalui Adam gitu. Nikahlah dengan yang sesuai dikonsepkan gitu. Tapi kan Kabil tidak. Bahkan rela untuk saling bunuh gitu. Saling non sih, saling bertikai lah, anu endingnya manehna membunuh saudarana Habil gitu. Nah, apakah Habil ini adalah orang yang tidak bahagia? Apakah Habil yang dibunuh itu adalah orang yang rugi? Kan bisa jadi tidak. Karena ketika Habil hendak dibunuh oleh Kabil kan jawabannya kieu kurang lebih. Sok we arek ngebunuh urang mah. Da urang mah mau ngabales naon anu kumaha dilakukeun, urang mah insyaallah rek sabar, arek menjalankan apa yang menjadi ketentuan, apa yang sudah ditentukan gitu. Nah, tapi kan pasti bukan tanpa perlawanannya. Habil oge pasti membela diri gitu, menjaga kebaikan atas naon sih tusukan lah ibaratnya dari saudaranya itu, dari si Kabil. Tapi kan endingnya kan meninggal. Nah, amun secara satu sisi kan bisa jadi rugi dibunuh, kasihan gitu. Tidak bahagia hidupnya, terbunuh men. Tapi kan bisa jadi itu adalah kebahagiaan. Nah, jadi nantinya kan ada pembeda lah antara kesenangan dan kebahagiaan. Jadi bisa jadi apa yang membuat kamu senang itu bukan kebahagiaan buat kamu. Ya ini apakah ketika Agnes Monica ingin bercengkrama dengan Anda itu bukan sebuah kesenangan? Kan itu adalah sebuah hal yang memuaskan. Tapi apakah itu kemudian membuat Anda bahagia? Ketika misalnya ente check in jeung Agnes, terus Agnes nah hamil, ente mungkin ke check in ente puas, ente senang gitu, ente bangga dan lain-lain, di share update status. Tapi ketika hamil duluan, sampai si Agnes nanti nelpon ke ente kan pasti gelisah men. Ente akan sieun ku orang tua ente kumaha, ku kampus kumaha, ku lingkungan sosial kumaha. Berarti apakah hubungan ente tadi adalah sebuah kebahagiaan? Tapi kan jelas kesenangan kan, jelas kepuasan. Nah jadi definisi bahagia menurut Budi mah gitu sih. Bagaimana kita bisa seiring sejalan seirama dengan kudrat irodat Tuhan. Tinggal bagaimana kita mempelajari terus kudrat irodat Tuhan yang sangat dinamis dalam kehidupan ini. Tidakkah langit dan bumi memberikan ilmu bahwasanya